Puji Tuhan. Haleluya. Selamat jumpa bersama YouTube channel GPD Philadelphia. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita kesempatan ini. Haleluya. Kebesaran-Mu, keajaiban dan kemurahan-Mu, dahsyat dan luar biasa Engkau. Kami menyanjung, meninggikan, mengeluh-elukan Engkau sekarang dan selamanya. Berfirmanlah Tuhan, siap hati kami menerima. Roh Kudus menguatkan kami untuk melakukan apa yang kami dengar dari firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan 22. Judul perikopnya hal mengikut Yesus. Sekali lagi Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam mengikut Yesus itu, haleluya, Yesus ingin memurnikan motivasi murid-muridnya. Karena ada banyak motivasi orang mengikut Yesus. Mengikut Yesus karena ikut-ikutan. Artinya temannya ikut ke gereja, ikut baca Alkitab, haleluya, dia ikut. Tidak apa-apa, tidak salah. Tapi Yesus ingin lebih lagi, yaitu motivasi mengikut Yesus. Dalam ayat yang sudah kita baca, haleluya, ada dua yang mewakili tentang mengikut Yesus, pribadi yang mengikut Yesus. Yang pertama ahli Taurat, dan yang satu murid yang lain. Haleluya. Dua-duanya yang mewakili ini, yang mewakili orang Kristen ini, Yesus ingin menandaskan motivasi mereka mengikut Tuhan. Jadi tema atau hal yang kita renungkan pada kesempatan ini adalah motivasi mengikut Yesus. Orang banyak motivasinya mengikut Yesus seperti yang sudah saya sebutkan di depan. Ada juga orang, contohnya mengikut Yesus karena dia memperoleh sesuatu dari orang secara materi. Maka dia memutuskan mau ikut Yesus di gereja. Tapi sesungguhnya motivasinya hal-hal seperti itu tidaklah murni. Nah, Yesus ingin motivasi mengikut Yesus itu yang murni. Nah, bagaimanakah motivasi yang murni dalam mengikut Yesus itu? Haleluya. Yesus ingin kita memiliki motivasi mengikut Yesus secara benar. Seorang
seorang ahli Taurat berkata begini, kalau ahli berarti dia mahir dalam Taurat. Haleluya. Aku akan mengikut engkau. Haleluya. Pikirannya si ahli Taurat ini adalah dia akan mendapatkan segala fasilitas, kedudukan, kehormatan. Pokoknya kebutuhan jiwanya yaitu penghargaan, kebutuhan materinya yaitu semua fasilitas, harta, kekayaan dia akan peroleh kalau mengikut Tuhan Yesus. Nah, motivasi seperti itu Yesus tahu. Maka Yesus ingin menegaskan motivasi mengikut Yesus itu yang benar. Maka Yesus jawab begini kepada orang atau ahli Taurat itu, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Boro-boro punya bangunan gedung yang mewah, boro-boro punya mobil, boro-boro punya segala fasilitas. Haleluya. Tempat untuk meletakkan kepalanya pun Yesus tidak punya. Artinya harta dia tidak akan janjikan kepada orang yang mengikut Tuhan. Tapi pasti orang yang motivasi mengikut Tuhan secara benar menerima harta itu. Perhatikan ya, Yesus tidak berfokus kepada harta mengikut Tuhan, tapi Yesus berfokus mengikut Tuhan pasti dapat hartanya. Maka Yesus katakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Jadi kerajaan itu motivasi mengikut Yesus yang dibenarkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, si ahli Taurat ini berpikir, aku akan mendapatkan fasilitas, kayak kan seorang pejabat agama, maka saya mendapat fasilitas. Kalau saya melayani, kalau saya mengikut Tuhan. Yesus malah balik berkata, haleluya, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tapi Yesus tempat meletakkan kepalanya pun tidak ada. Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Nggak ada bantal di sana, nggak ada tempat meletakkan kepala. Jadi motivasi mengikut Tuhan bukan untuk kedudukan, bukan untuk harta, bukan untuk kemewahan. Mengikut Tuhan adalah perkara menyerahkan hati menjadi milik Tuhan. Lalu yang kedua mewakili orang percaya, yaitu seorang percaya yang super sibuk. Dia minta izin kepada Yesus, izinkan aku menguburkan ayah. Ada banyak di gereja seperti ini motivasi mengikut Tuhan, sibuk sana sini, tapi hatinya nggak sibuk dengan Tuhan. Haleluya. Izinkan aku menguburkan ayah. Haleluya, minta izin kepada Tuhan Yesus. Lucu apa enggak? Jemaat Tuhan, pemirsa, keluarga kami, lucu tuh minta izin sama Yesus. Kapan Yesus punya SIM untuk mengizinkan orang menguburkan orang mati? Di Alkitab tidak ada. Haleluya. Jadi inilah orang-orang yang motivasinya mengikut Tuhan salah. Haleluya. Tapi saya mau berdoa, biar jemaat, pemirsa, keluarga kami motivasinya mengikut Tuhan benar. Haleluya. Ikut Tuhan saja. Hatimu berikan kepada Tuhan sepenuhnya. Maka harta, segala sesuatu akan Tuhan sediakan bagimu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kepada kami, agar kami memiliki motivasi yang benar mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dua pribadi yang sudah kami pelajari, ahli Taurat dan murid yang lain, haleluya, mewakili orang Kristen dalam motivasi mengikut Tuhan secara salah. Dan dari sini kami belajar, dari sini jemaat-Mu, keluarga kami pemirsa, belajar menyerahkan hidup dan hati kepada Tuhan dalam mengikut Engkau. Maka yang lain Tuhan tambahkan. Saatnya hamba meletakkan berkat-Mu bagi pemirsa, keluarga dan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati iman-Mu, pengiringan-Mu, pekerjaan usaha-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami yakin mencari kerajaan-Mu kami dahulukan. Segala sesuatunya Tuhan tambahkan. Bonus-bonus akan datang dan kami menikmatinya. Motivasi mengikut Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.